Nah, saudara melihat gambar yang sendu dan menyedihkan ini tentang dua bocah kecil, ya, sang kakak memeluk adiknya. Saudara, ini adalah satu perumpamaan dalam hidup kita. Bisa jadi kita adalah salah satu dari dua anak ini. Ya, saudara, mungkin kita masih mempunyai orang tua komplit, kita mempunyai biaya hidup, tetapi sesungguhnya kita sering kali mengalami satu kehidupan yang yatim piatu. Semua komplit, katakan, semua ada. Tetapi kita seringkali ngenes, ya, tahu ngenes, mengenaskan sekali hidup kita. Seperti kedua anak ini, ya, mereka yang terdampar barangkali di pinggir hutan atau di pinggir jalan atau di tengah-tengah keramaian kota. Saudara, sang kakak yang tidak bisa bekerja karena masih kecil hanya bisa memeluk adiknya. Saudara, saya menggambarkan ilustrasi ini seperti satu kehidupan yang penuh dengan penawanan ataupun kesengsaraan. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Orang yang miskin rohani, katakan miskin rohani, dan miskin materi, akan membuat sedih sejarah keturunan. Saudara, sudah tahu kalau miskin materi ya mesti sedih. Ya, sampai ada salah satu keturunan yang bisa berhasil. Ini contoh. Sampai pada salah satu waktu ayah atau ibu bisa mengadakan keuangan. Saudara. Nah, ini karena apa? Karena miskin materi. Tetapi bukan cuma miskin secara keuangan, secara material saja. Saudara, ada orang yang lebih dahsyat sengsara dan deritanya bila dia miskin rohani. Katakan tidak boleh miskin rohani. Ya. Jadi kalau sampai dua-duanya miskin rohani, miskin jasmani, sejarah keturunannya pasti hancur berantakan. Itu sebab saya dan saudara, kalau kita merasa bahwa kita kekurangan di bidang materi, kita harus mempunyai rohani yang menonjol di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang harus menonjol? Rohani yang harus menonjol. Kenapa? Kalau saya dan saudara menonjol di bidang rohani, kita kaya di bidang rohani, saudara, maka dalam waktu yang tidak lama Tuhan akan memberkati materi kita, keuangan kita. Amin. Tetapi kalau rohaninya juga tidak karu-karuan, rohaninya juga miskin, saudara, saya kasih tahu, ini akan menghasilkan sejarah keturunan, bukan keturunan, tapi sejarah keturunan lebih dahsyat dari sekedar keturunan. Ini menghasilkan sejarah keturunan yang amburadul dan tidak karu-karuan. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Nomor satu harus kaya rohani. Katakan nomor satu, saya harus kaya rohani. Supaya saya memiliki sejarah yang dimuliakan oleh Bapa di sorga. Amin. Haleluya. Saudara, inilah tema kita. Ya, denda mulu. Mulu itu apa? Ayo, bahasa gaul. Melulu. Denda melulu. Kapan lunasnya? Artinya, saya tidak bisa membayar. Saya bahkan bunganya pun saya tidak bisa. Jadi saya didenda terus. Saya hanya kena denda terus. Mengangsur saya tidak mampu, apalagi bayar pokoknya. Jelas saudara? Itu saya, itu saudara. Biar saudara kaya-kaya apa. Di hadapan Tuhan, seringkali kita adalah orang-orang yang ada di dalam keadaan tersandera. Oleh karena apa? Oleh karena kita secara rohani, kita adalah orang yang tidak bisa melunasi hutang kita. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin supaya saya dan saudara, ya sekali lagi saya bilang, walaupun saudara itu kaya raya, tetapi kalau saudara itu tidak mempunyai sesuatu tanda bahwa saudara itu sudah lunas, tidak memegang tanda pelunasan dari Tuhan, saya dan saudara, saya bilang sesugih apapun engkau tetap orang yang miskin di mata Tuhan.
Dan engkau harus tetap membayar bunganya, membayar dendanya kalau tidak bisa. Ya, pokoknya itu apalagi sudah tidak bisa. Betapa menyedihkan hidup yang sedemikian. Saya perlu kita semua menyadari, apakah aku sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus? Apakah aku masih ada di bawah hutang dan aku belum bisa membayar hutangku? Bahkan bunganya pun aku cuma kena denda melulu. Saya menarik pada garis yang lebih jauh supaya lebih jelas perspektifnya. Alias saya hidup di bawah tekanan. Saya hidup di bawah pinjaman dari orang lain, dari pihak lain. Saudara, apakah ini? Ya, ini satu kehidupan yang sangat menyedihkan pada saya. Kalau saya hanya kena denda melulu, kapan saya bisa melunasinya? Saudara, saya tidak tahu bagaimana cara. Itu sebab firman yang akan saya sampaikan sebentar harus membuka pikiran kita bahwa ada kuasa Tuhan Yesus. Katakan, ada kuasa Tuhan Yesus. Bila saya mau bekerja sama dengan Dia, saya pasti bisa melunasi. Karena Tuhan yang membela saya, berkorban bagi saya, dan membayar lunas semua hutang, termasuk dendanya, dan melunasinya bagi saya. Mulai malam ini, demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Ada dua buah ayat yang penting yang kita akan buka dari Alkitab kita. Dari 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 dan ayat 23. Mari kita akan baca bersama. Siap? 1, 2. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil itu tidak apa-apa? Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Amin. Katakan, ini luar biasa. Pada perjanjian Tuhan, saya harus dibelinya. Jadi saya pasti merdeka. Amin. Lihat ayat 23. Tetapi kamu telah dibeli dengan angsuran. Apa? Kalau lunas apa? Cash. Ya. Wah, orang-orang kadang-kadang heran kalau saudara bisa beli motor atau mobil nge-cash. Wah, nge-cash dia. Dia nggak pakai mencicil, saudara. Coba, senang apa tidak? Kenapa? Karena uangnya banyak. Atau karena dia mempunyai satu tabungan dan dia tidak mau pakai bunga mencicil lagi, angsuran lagi. Dia segera nge-cash saja. Para kekasih, kamu telah dibeli dan harganya telah dilunasi. Amin. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Apa artinya tidak boleh jadi hamba manusia? Tidak boleh hidup di dalam perhambaan segi-segi kemanusiaan. Ya, duniawi. Yang membuat kita kembali untuk kedua kalinya atau untuk kesekian kalinya kita akan terikat dengan hutang lagi. Itu sebab semua katakan faktor manusiawi dan duniawi di sekitar saya bisa membuat saya terjerat hutang lagi. Saudara, jadi kita harus sadar kalau Tuhan sudah membebaskan kita, telah lunas dibayar oleh siapa? Tuhan Yesus. Maka saya dan Anda harus berusaha untuk kita tidak menjadi hamba manusia. Itu apa artinya?
Artinya kita tidak boleh ngikutin perintah segala atas nama kemanusiawian. Jadi anak-anak Tuhan perhatikan, ya. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Amin, saudara. Jadi saudara tidak boleh tidak menggunakan. Seperti apapun kita dahulunya, Tuhan bilang, it's okay, never mind, no problem. Aku akan memberi kesempatan untuk kalian dibebaskan. Tetapi sekarang, kalian mau pergunakan kesempatan pembebasan apa tidak? Nah, ini terserah kalian. Itu sebab aku anjurkan, hai jemaat di Korintus, kalau ada kesempatan kalian dilunasi, katakan dilunasi, segala hutang saya, maka saya harus menggunakannya dalam nama Yesus. Dan saya pasti bebas. Karena ayat 23, Yesus sudah membayar. Saya tinggal satu, percaya kepada janjinya. Dua, bertindak atas kepercayaan saya dalam nama Yesus. Amin. Wow. Coba, hebat kan? Apa yang Tuhan persiapkan buat Anda dan buat saya. Saudara, Tuhan mau supaya segala denda dan kemudian cicilan dan angsuran dan segala hutang yang kita tidak mungkin bisa bayar, oh dia tahu. Anakku Timothy, kamu mau sampai mati, kamu tidak bisa bayar. Dan tidak ada satu orang yang bisa bayar kamu. Aku memberi kesempatan untuk kamu bisa lepas dari hutangmu ini. Kalau kamu mau mempergunakan kesempatan itu. Jadi masalahnya bagi saya, bagi Anda, seringkali kita mengulur-ulur waktu. Nanti kalau aku sudah tidak repot deh. Nanti kalau aku sudah bisa menikah dengan idaman hatiku. Nanti kalau anak-anakku sudah pada besar. Nanti kalau aku sudah bisa menimbun harta yang cukup banyak untuk hari tuaku, baru aku memikirkan mengenai soal iman kepada Kristus. Terlambat. Engkau sampai mati harus bayar denda melulu. Dan engkau tidak bisa membayar harga jiwamu. Berarti engkau harus masuk kepada kebinasaan. Kata binasa berarti neraka. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau saya dan Anda hidup dengan denda melulu, kapan bayar pokoknya? Saudara, kapan bayar angsurannya? Itu sebab Anda dan saya harus tahu keadaan kita. Sekarang kita membuat satu self-assessment to our own self. Kita harus meneliti. We have to inspect and we have to assess ourselves. Whatever we have done in our life, so that we have a very big debt before God, so that we cannot pay and we cannot close every debt in our life unless God Himself in Jesus Christ, the only begotten Son of Jesus, of God, give to us all the ransom, harga korban, harga utang, the ransom, and He pay the remittance. Dan Dia bayar segala yang kita butuhkan. Pembayaran utang. Itu ransom. Dan itu remittance. Itu cara Tuhan memberikan kepada saya dan saudara. Supaya kita sah. Aku dilunasi. Aduh, aku hidup merdeka mulai malam ini. Mulai aku mendengar ini berita. Aku tidak boleh lagi di bawah tekanan. Aku tidak boleh di bawah satu tekanan dominasi daripada ketakutan dan khawatir. Aku tidak menjadi orang yang underdog. Aku harus menjadi orang yang survive dan jaya. Jasa Tuhan Yesus harus dihargai. Semua katakan mulai malam ini, saya segera pakai kesempatan saya. 1 Korintus 7:21.
Bila ada kesempatan, saya wajib menggunakan. Sekarang inilah kesempatan saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, dengan ini saya ingin mengajak semua saudara. Ada 2 tahap yang mudah. Katakan 2 tahap yang mudah dan gratis. Bagaimana hidup saya bisa dilunasi. Lihat, yang pertama, Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. 1, 2. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Coba perhatikan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, katakan termasuk saya. Amin. Termasuk saudara. Semua orang telah kehilangan dari kemuliaan Allah. Karena manusia jatuh berbarengan di dalam dosa. Tetapi ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan suatu pembayaran yang mahal sekali. Apa? Cuma-cuma. Coba. Karena kalau saudara harus bayar, saudara mending tidak mau. Betul apa tidak? Itu sebab Tuhan bilang karena bayarannya mahal sekali dan kamu nggak mampu, udah tidak usah dijawab mampu apa tidak. Aku tahu kamu tidak mampu, maka pasti kamu tidak akan mau. Itu sebab aku kasih gratis. Semua katakan ini luar biasa. Hidup saya yang baru dilunasi Tuhan Yesus karena Dia tahu saya tidak mungkin demikian. Jadi Dia yang membayar. Amin. Itu luar biasa kan? Jadi saudara harus tahu betapa pentingnya di dalam hidup saudara ada Allah yang membenarkan kita. Sehingga kita menjadi hamba kepada kebenaran. Dan jangan membikin lagi saya dan Anda masuk di dalam jebakan iblis menjadi hamba sampai mati kepada dosa. Katakan amin. Nah, ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua, saudara, apakah yang kita lihat di sini? 1 Korintus 7 ayat 21 dan 23, kita harus pakai kesempatan agar kita dibayar lunas hingga kita merdeka. Selesai urusan utang saya, selesai, bahkan saya bisa merdeka. Saya bisa memiliki hak saya sebagai pribadi yang bukan budak lagi. Karena saya adalah orang yang dibayar oleh kuasa darah Yesus. Dan saya menjadi orang merdeka. Tahu maksud merdeka? Maksudnya kita adalah orang yang bisa mulai menata hidup baru yang penuh kemuliaan. Katakan itu luar biasa. Saya mau yang ini dalam nama Yesus. Amin. Cek why hidup berat. Bagai selalu kena bunga, kena denda. Saudara, ini serius loh ya. Ini serius. Bahkan seorang anak Tuhan yang sudah pernah merdeka, dimerdekakan, tidak awas, tidak waspada, kena lagi dalam hutang. Dan dia harus bayar bunga, kalau tidak bisa dendanya. Dan itu berarti lebih berat lagi hidupnya. Itu sebab kita harus mengecek. Katakan, saya harus mengecek keadaan pribadi saya di hadapan Allah Bapa. Ya. Yang pertama, Matius 13 ayat 22.
Mari kita akan buka bersama. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-22 para kekasih. 1, 2. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Amin. Jadi saudara, inilah yang kita harus cek dalam hidup kita. Apakah saya dan saudara satu bimbang? Dan kemudian kita kena tipu oleh iblis. Untuk apa? Untuk kita kepengen jadi kaya. Lihat. Jadi ini dua unsur. Kebimbangan dan ingin jadi kaya. Katakan kebimbangan dan ingin jadi kaya. Jadi kalau saya punya dua unsur iblis. Satu, saya bimbang. Dan kemudian saya ingin kaya. Saudara, kita akan terjebak pada hutang yang besar. Yang gak mampu kita bayar dan kita cicil. Karena kita tidak mampu membayarnya, kita kena denda dari bunganya. Saudara yang kekasih, kalau dendanya katakan itu 5%, dendanya bisa 20% dari 5%. Berat sekali kan? Bisa-bisa 100% dari 5% bunga. Berat sekali kan? Itu denda, itu bunga. Kapan? Kalau saya bimbang kepada firman Tuhan, ruginya besar sekali. Itu sebab seorang anak Tuhan tidak boleh bimbang terhadap firman Tuhan. Supaya dia bisa tidak mengalami kerugian. Dan yang kedua, apa? Dia dilarang kepingin kaya. Katakan, saya tidak boleh ingin kaya. Tetapi saya mempunyai perjanjian berkat luar biasa. Jadi saya menukar keinginan kaya dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya janji berkat Tuhan digenapi pada saya. Bila Tuhan berkenan memberkati saya lebih dari orang kaya dalam nama Yesus. Siapa yang mau ingin jadi kaya? Katakan, saya tidak boleh. Walau kepingin. Saya harus hanya minta berkat Tuhan. Itu lebih dari kekayaan. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara harus tahu. Kalau saudara kerja keras terus saben hari. Karena saudara mempunyai sesuatu cita-cita dan obsesi. Aku mau sugih. Aku mau kaya. I want to be a rich man over other people. I have to succeed them. Because I have to be the richest man in this city. Saudara, maka saudara menjadi seorang yang jatuh dalam dosa. Dan engkau akan diperhamba. Engkau gak bisa bayar angsuran. Engkau tidak bisa mencicilnya. Engkau kena denda terus. Dan nerakalah tujuanmu. Jadi mulai sekarang kalau saudara kerja. Pagi keluar dari rumah. Atau sekarang saudara harus work from home. Saudara harus tetap bekerja untuk cari uang. Saudara harus punya pikiran. Aku bukan untuk kaya. Karena Tuhan akan memberkati aku luar biasa. Aku hanya bekerja. Menanti waktu Tuhan memberkati aku. Amin. Katakan, saya hanya bekerja. Menanti waktu Tuhan. Untuk memberkati saya. Luar biasa. Tetapi saya harus bekerja. Dalam penantian saya. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih. Orang ingin kaya jatuh dalam berbagai macam dosa. Karena cinta akan uang. 1 Timotius pasal yang ke-6 mengatakan akan membawa orang untuk jatuh di dalam dosa.
Cinta akan uang adalah akar dari segala jenis kriminal. Saudara, masa hidup saudara dipenuhi dengan kriminal? Jangan sampai dong. Kriminal adalah hukuman kekal. Itu sebab saudara dan saya tidak boleh ditipu oleh iblis. Iblis selalu memakai beberapa figur atau tokoh Kristen yang berhasil. Dipakai X, katakan namanya X. Si X ini, ya dasar dia juga sombong sih. Jadi dia kemana-mana bersaksi. Ya saudara, dia bilang saya tidak ada kesombongan. Tetapi kadang-kadang diselipi juga dengan kesombongan. Dia bersaksi dan iblis berbisik kepada banyak anak Tuhan yang duduk mendengarkan kesaksian dia. Tuh lihat, kamu lihat. Si X ini hebat kan? Kamu harus ingin kaya seperti dia. Kamu gak boleh miskin. Kamu harus sugih kayak dia. Kayak si X ini. Dipakailah si X anak Tuhan yang diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dipakai oleh iblis. Apakah kesalahan si X? Tidak 100% dia punya kesalahan. Kesalahan si anak Tuhan. Tetapi kalau si X tidak mempermuliakan Tuhan. Dan si X tidak betul-betul rendah hati. Siapa sih yang menilai saya rendah hati? Cuma Tuhan. Saudara tidak bisa menilai saya rendah hati apa tidak. Ya, saya yang menilai, si X yang menilai, Anda yang menilai tentang kerendahan hati siapa? Tuhan Yesus. Jadi dikhawatirkan si X anak Tuhan yang berhasil dipakai iblis. Itu sebabnya saya dan Anda harus tahu. Kalau saudara mendengarkan orang kesaksian berhasil banget, successful benar. Maka saudara harus berdoa dua hal. Tuhan, hamba tidak boleh terpengaruh. Hamba tidak mau menjadi kaya, hamba cuma mau diberkati. Dua, selamatkan si X yang sudah bersaksi. Jangan dia dipakai oleh iblis untuk menipu saya atau menipu orang lain. Supaya dia rendah hati benar di hadapanmu. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Keinginan kaya saudara. Itu mudah sekali menyelinap. Masa saudara tidak kepengen sih? Dia tahu-tahu membangun rumah. Anak Tuhan ini. Luar biasa. Rumahnya kayak istana. Mobilnya, kendaraannya, semuanya. Aksesoris hidupnya, isi rumah tangganya, wow banget. Masa saudara tidak kepingin? Kita pasti kepingin. Tetapi, katakan tetapi, keinginan untuk kaya adalah muslihat iblis. Saya harus menghancurkannya dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara harus tahu, bagian saudara dan bagian saya bukan kaya tetapi kelimpahan berkat. Itu sebab seorang anak Tuhan dia tidak boleh ketipu oleh iblis. Dia harus hanya, katakan hanya ingin diberkati. Bukan ingin kaya. Dalam nama Yesus. Ayo tangan kiri saudara taruh di sini. Di dahi. Dalam nama Yesus, segala keinginan kaya, aku hancurkan. Dalam nama Yesus, aku ganti dengan ingin diberkati. Sesuai firman Allah, secara luar biasa. Dalam nama Yesus, amin.